Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nurlia, Mustalifah, Gabriel Rachel Shafrawa, dan Raya Prawira. Kami akan membahas isu pendidikan dan pengajaran bahasa. Peran guru dan implementasi dalam pengajaran bahasa Inggris. Dalam dunia yang sedang berubah dewasa ini, banyak sekali pemikiran baru yang muncul dalam berbagai kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Dari Louis V. Genster Jr. dan kawan-kawan yang menggugat peran guru, khususnya di Amerika Serikat. Menurut mereka, guru semestinya kini mengubah sikap dalam perannya dalam pembelajaran, meningkatkan segala praktis kuno yang diciptakan berabad-abad lalu. Guru menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial modern sekarang ini. Peran guru dalam perspektif Genster dan kawan-kawan tahun 1995. Menurut Genster dan kawan-kawan tahun 1995, ada beberapa peran yang perlu dijalankan oleh guru dalam praktis pendidikan dewasa. Di antaranya, A. Guru sebagai pelatih. Guru harusnya bekerja mulai dari merencanakan, menceramah, mengajukan berbagai pertanyaan kepada siswa, dan mengurusinya. Sebagai pelatih, guru bertugas membantu siswa menemukan cara mereka sendiri dalam menyerap dan memahami ilmu pengetahuan. Guru yang terbaik adalah guru yang membantu siswa untuk belajar seperti layaknya seorang pelatih. B. Guru sebagai konselor. Guru yang tidak mungkin membangun inspirasi dan motivasi siswa untuk belajar tanpa membangun terlebih dahulu hubungan yang akrab dengan mereka. Satu alternator yang dikemukakan oleh Genster dan kawan-kawan untuk mengatasi masalah adalah dengan membuat kelompok-kelompok kecil dalam sekolah. Komunikasi antara guru dan siswa berjalan dengan intensif dan guru dapat berbuat sesuatu seperti yang layaknya dilakukan oleh seorang konselor terhadap pasien. C. Guru sebagai manajer pembelajaran. Peran guru sebagai alternatif peran seperti di atas adalah peran sebagai manajer. Sebagai siswa, dapat diarahkan untuk memanfaatkan media atau perangkat yang tersedia. Sebagian melakukan aktivitas kerja kelompok, dan sebagian lagi bekerja dengan tutor. D. Guru sebagai partisipan. Mengajar, kata Al-Shankar dalam Gensmer 1995, adalah a lonely profession. Pertukaran informasi antar guru dan pihak lain sangat diperlukan, terutama untuk memperbaiki proses belajar mengajar agar menghasilkan lulusan yang lebih bermutu. Pembuatan tim teaching dalam versi baru itu mengandung banyak manfaat. Yang pertama, setiap guru menjadi turut merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan setiap siswa. Kedua, hambatan yang terjadi antara guru dan antara guru dan siswa teratasi. Dan ketiga, guru tidak lagi merasa kesepian. Problematika dalam pengajaran bahasa Inggris di sekolah. Ditinjau dari segi proses belajar mengajar, berdasarkan pengamatan dan pengalaman pengajaran bahasa Inggris di sekolah, pada umumnya juga belum memuaskan. Bagi sebagian besar siswa, bahasa Inggris masih dianggap sebagai momok yang menakutkan, menyebalkan, membosankan, dan lain sebagainya. Banyak siswa yang bolos dan bermain sendiri tatkala mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Pemecahan masalah. Peran baru sebagaimana dikemukakan oleh Genster dan kawan-kawan tahun 1995, Suedijarto 1993, dan Ami Jaya 1991 perlu mendapat pergantian guna mengatasi masalah tersebut. Dan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, rancangan pengajaran perlu dirumuskan secara mendasar mulai dari perumusan tujuan, materi, strategi, dan evaluasi pembelajaran. A. Tujuan pembelajaran. Tujuan dilakukannya pengajaran bahasa pada umumnya adalah untuk membekali pembelajar dengan 4 keterampilan berbahasa atau language skills, yakni keterampilan-keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Demikian pula dengan pengajaran bahasa Inggris di Indonesia. B. Pemilihan materi ajar. 1. Sumber materi, bahan-bahan ini mempunyai gradasi keterbacaan atau readability yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penyusunan pula mempertimbangkan tingkat keterbacaan mulai dari yang sederhana ke yang kompleks. Dan biasanya bacaan-bacaan yang terdapat dalam ensiklopedia cenderung lebih sederhana dibandingkan bacaan yang terdapat dalam koran atau majalah asing.
Yang kedua, tema materi kurikulum 1994 yang menganut pendekatan kebermaknaan telah memberi peluang kepada guru untuk menyesuaikan diri dengan peran guru baru. Dalam kurikulum itu, sebagaimana dinyatakan oleh Huda 1994, guru bahasa Inggris tidak terikat dengan penggunaan buku teks yang disiapkan oleh birokrat. Dan demikian, guru bebas menentukan materi sendiri untuk disajikan kepada siswanya. Ketiga, strategi pembelajaran. Penyesuaian diri guru terhadap peran baru pada prinsipnya terletak dalam penggunaan strategi pembelajaran yang dilakukan. Peran sebagai pelatih, konselor, manajer pembelajaran, dan partisipan dapat diramu ke dalam strategi pembelajaran. 4. Evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan sesuai dengan aktivitas pembelajaran. Oleh karena ada kemungkinan siswa mempelajari wacana yang berbeda-beda, materi evaluasi juga harus bervariasi. Guru dapat memberikan beberapa macam reading passage beserta pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Kelima, reading yang diuraikan dalam salah satu bagian dari makalah ini menjadi bukti bahwa perspektif baru ini dapat dimanfaatkan untuk membuat siswa agar lebih baik tertarik dan terinovasi dalam mempelajari bahasa asing ini. Guru-guru yang kreatif tentu akan mampu menerjemahkan dengan baik perspektif baru itu ke dalam pengajaran bahasa Inggris dalam aspek-aspek lain seperti listening, speaking, dan writing. Pengajaran bahasa dari waktu ke waktu. Stern pada tahun 1983 menuliskan bahwa ilmu pengajaran bahasa kedua atau bahasa asing sebenarnya telah berkembang semenjak zaman Yunani kuno berabad-abad yang lalu. Akan tetapi, konseptualisasinya baru dimulai sejak akhir abad 18, tepatnya semenjak sekitar tahun 1783. Ditandai oleh terbitnya buku Meidiger berjudul Practice French Grammatique. B. Beberapa metode populer. Pertama, metode tata bahasa dan terjemahannya. Dasar teoritis yang dianut adalah asumsi bahwa dalam bahasa terdapat kaidah yang bersifat sistematis. Oleh karena itu, pemahaman terhadap suatu bahasa asing mensyaratkan pembelajar untuk dapat memahami dan menerapkan kaidah-kaidah bahasa, yaitu dalam praktik penerjemahan. Yang kedua, metode langsung. Dasar teoritis yang dianut oleh metode ini adalah asumsi bahwa pembelajaran bahasa asing seharusnya dianalogikan dengan pembelajaran bahasa pertama. Oleh karena itu, pengajarannya harus ditekankan pada penguasaan bunyi-bunyi dan kalimat-kalimat sederhana yang diasosiasikan secara langsung pada benda dan orang yang berada dalam lingkungan pembelajar seperti di sekolah, di rumah, di kebun, dan di jalan. Ketiga, metode membaca. Dasar teoritis yang dianut oleh metode ini sama dengan apa yang dianut oleh kurikulum sekolah Amerika pada umumnya, yakni asumsi bahwa aktivitas-aktivitas pendidikan seharusnya diarahkan untuk membekali keterampilan yang bersifat praktis, termasuk membaca. Yang keempat adalah metode audilingual. Metode ini mencapai puncak ketenarannya pada dekade tahun 1991 hingga awal 1960. Sesudah itu, para ahli linguistik mulai mengecamnya dari dua jurusan, yakni pertama dasar teoritis yang digunakan dan kedua hasil-hasil pengajaran yang kurang memuaskan karena pembelajar tetap saja belum lancar berkomunikasi dalam bahasa yang diajarkan. Kelima adalah metode komutatif. Atas dasar definisi tersebut, dikembangkanlah suatu pendekatan pengajaran bahasa yang selanjutnya dikenal dengan pendekatan komunikatif. Pendekatan ini tidak saja digunakan sebagai dasar untuk menurunkan metode pengajaran komunikatif, tetapi juga dianut sebagai acuan penyusun silabus. Keenam, metode-metode kontemporer. Dalam buku Mutakhirnya, Nunan pada tahun 2009 menjelaskan pembelajaran bahasa berbasis tugas atau PBBT dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang juga dianut dalam metode komunikatif, yaitu bahwa bahan ajar ditentukan berdasarkan isi. Bahwa belajar bahasa harus melalui proses interaksi dalam bahasa sasaran. Bahwa pembelajar tidak hanya difokuskan pada bahasa, tapi juga pada proses pembelajaran itu sendiri. Bahwa pembelajaran bahasa perlu melibatkan pengalaman pribadi sebagai elemen penting dalam kegiatan kelas.
dan bahwa pembelajaran bahasa dalam kelas perlu dikaitkan dengan aktivitas penggunaan bahasa di luar kelas. C. Dimensi filsafat umum. Filsafat umum adalah ilmu yang berbicara tentang ilmu pengetahuan, seniawan dan setiawan pada tahun 1991. Dengan dasar itu, dalam konteks ini, dimensi filsafat ilmu dapat diartikan sebagai implikasi dari uraian tentang perkembangan metodologi pengajaran bahasa sebagai disajikan di depan. Uraian tentang sejarah singkat pengajaran bahasa dari waktu ke waktu tersebut sedikitnya mengimplikasikan adanya dua dimensi filsafat ilmu, yaitu berkaitan dengan filsafat ketidakmutlatan dan proses munculnya ide-ide baru. D. Dimensi kreatif. Penciptaan metode itu sendiri sebagian tampak jelas dilakukan dengan meramu pandangan-pandangan dari berbagai disiplin ilmu. Metode tata bahasa dan terjemahan dimunculkan melalui ramuan pandangan linguistik dan logika. Metode audio-lingual didasarkan atas pandangan linguistik dan psikologi. Dan metode komunikatif atas pandangan linguistik, antropologi, dan sosiologi. Kurikulum tahun 1994 dan peran guru dalam perspektif baru. Kasus pengajaran bahasa Inggris di SMU. A. Pendahuluan. Untuk mengembangkan keterampilan ini, guru dituntut untuk mengembangkan mata pelajaran seperti terintegrasi melalui tema-tema seperti tourism, health, sport, astronomy, mass media, dan lain sebagainya. Sebagaimana disajikan oleh Suparti dan kawan-kawan 1995, unsur-unsur seperti tata bahasa, kosakata, dan ejaan tidak disusun secara tersendiri, melainkan terintegrasi ke dalam materi pembaca. B. Peran guru dalam perspektif baru. Peran guru dalam perspektif baru, sebagaimana telah dikemukakan, itu tidak dapat diterapkan tanpa didukung oleh kebebasan guru melakukan improvisasi. Oleh karena itu, kurikulum bahasa Inggris di SMU tahun 1994 yang tampaknya memberi ruang kreativitas bagi guru dapat dipandang sebagai media yang cukup potensial bagi kepentingan penyesuaian guru terhadap peran barunya. Salah satu contoh kreasi untuk mengimplementasikan kurikulum itu ke dalam peran guru dalam perspektif baru tersebut dikemukakan melalui rancangan pembelajaran dalam bagian berikut. C. Contoh rancangan pembelajaran yang terdiri dari pertama, pokok bahasan, kedua, tujuan pembelajaran, ketiga, materi pembelajaran, keempat, strategi pembelajaran, kelima, evaluasi, dan keenam, penilaian. D. Beberapa masalah yang muncul dan prosedur pemecahannya. Masalah pertama, menyangkut keterbiasaan siswa membuka-buka referensi berbahasa Inggris. Kebanyakan siswa di SMU tampaknya alergi dengan referensi berbahasa Inggris. Masalah kedua, menyangkut aspek linguistik. Bacaan berbahasa Inggris yang tak terkontrol seringkali bervariasi tingkat keterbacaannya. Masalah yang lain adalah kurangnya fasilitas, buku atau bacaan berbahasa Inggris. Pada umumnya, sekolah-sekolah menengah umum belum banyak memiliki koleksi buku berbahasa Inggris di perpustakaan. Selanjutnya adalah pengajaran menulis kreatif dalam kurikulum SMU 1994. Tujuan dan alternatif pencapaiannya. Dalam garis besar dalam program pengajaran kurikulum 1994 disebutkan bahwa tujuan pengajaran bahasa Inggris di SMU adalah agar siswa memiliki keterampilan membaca, menyimak, berbicara, dan menulis melalui tema yang dipilih berdasarkan tingkat perkembangan dan minat, tingkat penguasaan kosakata, dan tata bahasa yang sesuai. Selanjutnya adalah materi pembelajaran. Bagi guru-guru yang kreatif, kurikulum hanya akan memberikan rambu-rambu materi dengan tema-tema seperti itu. Akan dipandang sebagai sesuatu hal yang positif karena guru-guru akan lebih mudah memberikan materi kepada siswanya. Berikutnya adalah pendekatan pengajaran. Pendekatan ini mempunyai minimal 3 prinsip utama, yaitu pengajaran yang bermakna dan belajar berkomunikasi. Berikutnya adalah teknik-teknik pengajaran menulis kreatif. Ada beberapa macam teknik-teknik itu, yaitu adalah menulis bebas dalam 3 menit, menulis catatan harian, menulis mimpi yang mengesankan, menulis pengalaman yang mengesankan, dan komunikasi tulis dalam kelas.
Analisis kesalahan dalam pengajaran bahasa. Istilah analisis kesalahan atau EA, istilah ini diperkenalkan oleh Corder 1971 melalui sebuah artikel dalam sebuah buku populer berjudul Interlanguage, dan Richards melalui analisis kesalahan artikel dalam pembelajaran bahasa kedua. Sejak itu, banyak peneliti telah melakukan studi tentang penyimpangan linguistik yang dihasilkan oleh pelajar bahasa kedua. Ellis 1997 menyebutkan beberapa alasan untuk melakukan analisis kesalahan EA. Pertama, kesalahan peserta didik adalah fitur yang mencolok dari bahasa pelajar, menimbulkan pertanyaan penting tentang mengapa peserta didik membuat kesalahan. Kedua, berguna bagi guru untuk mengetahui kesalahan apa yang dibuat oleh peserta didik. Dan ketiga, secara paradoks, ada kemungkinan bahwa membuat kesalahan sebenarnya dapat membantu peserta didik untuk belajar ketika mereka mengoreksi kesalahan yang mereka buat. Pembiayaan laboratorium bahasa. Biaya pokok dari lembaga pusat. Sebagai salah satu unit lembaga, laboratorium bahasa perlu memperoleh pembiayaan rutin dari lembaga yang dipergunakan sebagai tunjangan tetap kepala laboratorium dan biaya pemeliharaan alat. Pembiayaan rutin ini diperlukan agar pengelola laboratorium dapat berekspresi untuk mengembangkan program-program yang dapat bermanfaat secara akademik maupun secara finansial. Secara akademik, laboratorium bahasa dapat membantu lembaga dalam meningkatkan kualitas lulusnya, khususnya dalam bidang penguasaan bahasa asing. Secara finansial, laboratorium bahasa dapat mengembangkan program-program yang bermuara, memperoleh pendapatan sehingga muncul sebagai salah satu income generating unit. Adapun perkiraan biaya pokok yang sudah dilampirkan di atas. Merekomendasikan bahwa pengajaran bahasa harus dilakukan melalui praktik komunikasi, sehingga pembelajar menggunakan langkah demi langkah bahasa yang diajarkan untuk mengkomunikasikan ide-ide mereka, untuk mengekspresikan perasaan mereka, dan untuk berbagi informasi. Pengajaran bahasa asing atau EFL Inggris saat ini tampaknya didominasi oleh penerapan pengajaran bahasa komunikatif atau CLT. Apapun modifikasi dan label sinonimnya, CLT tetap menganjurkan agar praktik ELT dilakukan melalui praktik komunikasi. Hal ini sejalan dengan prinsip CLT yang menyatakan bahwa siswa harus diberi kesempatan untuk mengungkapkan ide-ide dan pendapatnya. Oleh karena itu, guru harus merancang kegiatan pembelajaran yang mengakomodasi prinsip ini. Pengembangan teori pembelajaran bahasa asing melalui kajian fenomena Good Language Learners. Dalam bidang pembelajaran bahasa asing, pengembangan teori dilakukan dengan melalui penelitian terhadap fenomena Good Language Learners atau GLL. Banyak peneliti yang telah melakukan kajian mengenai hal tersebut, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Khusus di Indonesia, kajian ini menarik oleh karena keberhasilan pembelajaran bahasa merupakan suatu yang luar biasa. Sejauh ini pada umumnya pembelajaran tak mampu menguasai keterampilan berbahasa Inggris yang diharapkan. Banyak penelitian yang telah membuktikannya, antara lain penelitian Gurnawan yang menyimpulkan bahwa kualitas pengajaran bahasa Inggris di Indonesia rendah. Hal itu didasarkan pada temuan bahwa kemampuan membaca teks berbahasa Inggris para lulusan sekolah lanjutan yang merupakan tujuan pertama pada umumnya belum memadai. Faktor strategi belajar bahasa. Oxford dan Nikos menyebutkan bahwa strategi belajar adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pembelajar dalam memperoleh, menyimpan, dan mengolah informasi. Definisi serupa dikemukakan lagi dalam tulisan Oxford bersama Scrockall. Strategi mengacu pada teknik, perilaku, atau kegiatan belajar. Adapun definisi yang dikemukakan oleh Brown, ia menyebutkan bahwa strategi belajar adalah metode-metode khusus dalam mendekati masalah atau tugas, atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, atau rancangan-rancangan yang direncanakan untuk mengontrol dan memanipulasi informasi tertentu. Sedangkan definisi yang dibuat oleh O'Malley dan Kemot, mereka menyebutkan bahwa strategi belajar adalah
ide-ide atau perilaku khusus yang dilakukan oleh individu dalam memahami, mempelajari, atau menyimpan informasi.